kelasnya mau cepat atau lama kita? Cepat. Jadi yang langsung aja kedua kelas mimpi baca doanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, langsung saja siapa yang tidak berhadir hari ini? Davi Pak, Davi Pak. Oke, coba. Izin. Ini yang lainnya. Citra. Selanjutnya ada lagi? Ica. Naja. Nah, baik, di sini sebelumnya kita ada bahas tadi tentang materi sebelumnya menjelaskan tentang mitigasi bencana kan. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan apa itu proses endogen. Nah, di proses endogen ini yang kita tempati ya, kayak membahas tentang gunung berapi. Nah, membahas gunung berapi yang mengalami bentuk dari waktu ke waktu. Nah, itu prosesnya itu ada 3, ada tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Nah, itu di proses ini itu ada tenaga yang berasal dari dalam bumi. Nah, ini kita akan membahas apa itu proses endogen. Nah, proses endogen itu kita membahas ada 3, ada tektonisme. Nah, itu ada vulkanisme. Terus itu ada seisme. Nah, anak-anak Bapak ada yang tahu semua tentang ketiga ini? Enggak. Nah, yang pertama itu ada tektonisme dulu kita bahas. Nah, di situ ada pergerakan lapisan kulit bumi yang disebabkan oleh tenaga dalam bumi. Nah, itu terjadi karena yang bersifat horizontal yang mendorong. Nah, baik, ini yang pertama itu kita akan membahas itu tektonisme. Nah, tektonisme ini membahas tentang pergerakan lapisan kulit bumi yang diakibatkan oleh tenaga dari dalam bumi. Nah, gerakan ini yang bersifat biasanya horizontal yang mendorong menyebabkan lipatan atau vertikal, kenaikan atau penurunan permukaan bumi. Contohnya itu terbentuknya pegunungan Himalaya. Kalau pegunungan Himalaya di mana? Yo, gimana? Juga nggak tahu, coba kalian cari internet, sama-sama kita belajar. Nah, itu jadi akibat tumbukan dengan India dan Asia. Yang kedua itu ada vulkanisme. Itu berkaitan dengan aktivitas magma dari dalam bumi yang bergerak ke permukaan ketika tekanan magmanya itu besar dan itu jadi lintasan gunung berapi. Nah, contohnya itu seperti gunung berapi yang ada di Yogyakarta. Itu terjadi sekitar di Semeru sekitar 2013. Nah, selanjutnya itu ada seisme. Seisme itu getaran atau guncangan pada permukaan bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempengan bumi. Nah, kita baik nanti Bapak akan gambar. ini bukan grafik, dan di sini magma apa inti bumi
itu nanti yang dipakai namanya landing baru tuh. Selanjutnya tuh dari apa itu prosesnya bagian. Nah, bumi yang kita pijak itu memiliki beberapa lapisan. Beberapa lapisan bumi itu atau biasa kita sebut itu kolom. Nah, itu siapa yang tahu panasnya itu kira-kira berapa derajat Celcius? Nggak tahu Pak. Nah, panasnya itu sekitar 3000 derajat Celcius. Nah, itu panas yang luar biasa. Kalau kira-kira kita memiliki nanti, cepat ya. Ya, coba saya masak ya Pak. Gosok Pak. Nah, itu tekanan yang besar yang kemudian naik ke lapisan atas yaitu mantel bumi, terus dan akhirnya itu mempengaruhi kerak bumi. Kerak bumi. Setelah itu kemudian naik ke lapisan atas yang nah, nanti tidak ke lapisan atas yaitu mantel bumi dan akhirnya itu mempengaruhi kerak bumi yang berada pada tempat hidup kita. Nah, tekanan dan panas yang terus bergerak itu menimbulkan berbagai perubahan di permukaan bumi yang terus bergerak yang meledak lebar dan membesar tempat tinggal kita. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas itu apa itu tektonisme. Siapa yang tahu tektonisme itu apa? Tektonisme. Tektonisme Itu seperti pergerakan lempeng ya Pak? ya, itu pergerakan lempeng yang bergerak secara horizontal. Nah, itu dia bergerak secara horizontal, mendorong dan menyebabkan akibat. Nah, itu seperti pajar raksasa yang tersusun beberapa potongan dan itu dia bergeraknya sangat lambat. Bergerak sangat lambat, dia bergerak beberapa sentimeter tiap tahunnya. Nah, ketika dua lempeng ini ketemu, itu biasanya terjadinya itu ada perubahan tekanan yang bisa melipat atau mematahkan lapisan berbatuan. Nah, itu yang dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi. Nah, selanjutnya itu vulkanisme. Siapa yang tahu vulkanisme itu apa? Api. Siapa yang sudah pernah melihat gunung meletus? Saya udah pernah Pak. Di mana? Berita. Saya dengar di berita. Pernah. Gunung yang meletus sangat dahsyat pada dulu itu ada gunung meletus sangat dahsyat itu Krakatau itu gunung peradaban dulu. Nah, itu apa namanya dapur magma yang dipenuhi dengan cairan panas. Nah, itu ketika tekanan di dapur magma terlalu besar, bumi tidak lagi dapat menahannya. Jadi maka terbentuklah gunung berapi. Magma yang keluar tersebut itu siapa yang tahu? Magma yang keluar dari permukaan gunung berapi itu biasa disebut apa? Apa? Kalau kanan biasanya melepuh atau enggak? Ya belum Pak. Oh, kalian mau nyoba enggak? Enggak. Nah, di lava itu biasanya ada apa aja? Kenapa ada apa aja? Ada gas, habis itu satu lagi ada ya. Ada uap. Ada uap dan abu vulkanik. Nah, kadang letusan itu perlahan ataupun efusif hanya mengeluarkan lava yang mengalir ke senang santai dan seluruh semuanya. Namun kadang dapat menyebabkan ledakan yang sangat hebat, itu biasa disebut eksplosif. Nah, itu menimbulkan beberapa batuan yang dalam gunung berapi. Nah, jadi ketika kita menjadi gunung berapi, kita itu kan ada zona 1, zona 2, dan zona 3. Nah, kita harus berada di zona 3. Itu zona aman kita supaya kita kena awan panasnya. Nah, yang ketiga itu ada seisme. Seisme ini siapa yang tahu? Nggak tahu Pak. Gempa bumi.
ini ya betul itu gempa bumi yang dekat. Nah itu yang biasa kita rasakan. Di Aceh juga pernah terjadi. Siapa pernah rasakan? Kenapa baru minggu lalu Pak? Itu titik gempanya itu di kawasan Aceh Barat Daya Pak. Selain itu ada lagi? Selain itu nggak sih Pak, kalau gempa yang lumayan ya itu kemarin tuh Pak, lumayan mengguncang sampai pada Aceh juga Pak. Ya itu akibat pergerakan lempengan antara Indonesia dan Australia. Bukan di bawah lempengan Eurasia kalau nggak salah. Nah jadi di proses yang ini membentuk ketiga gunung atau lembah subur. Namun di sisi lain bisa membawa bencana bagi kehidupan manusia. Dan terjadinya memakan korban jiwa. Nah, selanjutnya itu proses endogen ini menjadi bukti bahwa dalam bumi terdapat tenaga yang besar dan kita pernah berhenti bekerja karena tiap tahun itu bumi kita ini terus bergerak perlahan-lahan, bergerak dengan perlahan-lahan. Nah, tanpa proses endogen ini akan datang dan tidak seperti sekarang. Jadi tidak ada yang jadi mungkin untuk Fatimah atau Delvi yang menanggapi. Betul Pak, kalau misalnya kita di antara bukit pendidikan, apakah semuanya itu terdapat gunung api Pak? Ya. Nah, karena kita berada di Ring of Fire, nah itu menjadi salah satu gunung api. Jadi ketika ada peringatan dari BMKG, kita bisa mengevakuasikan barang-barang kita ke tempat yang lebih aman. Bapak akan memberikan tugas itu kita akan membagi 2 atau 3 kelompok. Baik, ini akan Bapak bagikan tugas itu 1, 2, 3. Berarti satu kelompok ada 2 orang. 2. Ada 3 ya. Coba satu orang baca petunjuk tugasnya. Petunjuk tugas nomor 1, bentuklah kelompok menjadi 3 kelompok. Kedua, setiap kelompok memilih satu fenomena proses endogen nyata di Indonesia. Yang ketiga, carilah informasi dari berita, buku atau sumber internet terkait fenomena tersebut. Berapa menit Bapak kasih untuk pencernaan? 10 menit cukup? Boleh dicatat. Kalau ada yang bingung boleh dicatat. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan tangan di kelompok 3. Santai buatnya. Aku lagi emosi banget. Karena bukan bisa bekerja. Bapak, ini Bapak, Ya. gambarnya sesuai dengan kelompok ya, kelompok 1. Kamu kelompok 2. Oh, Ini yang kelompok 2.
David aja. Udah? Belum, Pak. Susah atau gampang buatnya? Susah. Udah, Pak. Udah, yang lainnya gimana? Yang lainnya siap? Udah, Pak. Udah. Perwakilan kelompoknya boleh maju tiga kelompok. Udah? Udah, Pak. Perwakilan kelompoknya boleh maju. Jelaskan. Baiklah, saya Susana Aulia Marjazar dari kelompok 2 yang mana anggotanya itu ada Siti Fadila dan Nadila Sapitri. Nah, di sini kami membahas tentang gempa bumi Aceh 2004. Nah, soal pertama ini dari sini menanyakan apa jenis proses endogen yang terjadi pada kasus tersebut. Jadi jenis endogen ini seisme, gempa atau gempa bumi akibat pergeseran lempeng tektonik. Lalu yang soal kedua, bagaimana proses terjadinya fenomena tersebut. Jadi proses terjadinya itu gempa terjadi karena tumbukan dan pergeseran lempeng di bawah laut. Nah, dia ini menghasilkan getaran besar dan memicu tsunami, kawan-kawan. Lalu, apa dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat? Nah, jadi dampaknya itu, yang pertama itu ada kehancuran infrastruktur, lalu ada korban jiwa, kerusakan lingkungan pesisir, dan trauma sosial untuk masyarakatnya. Dan soal terakhir ini, upaya apa yang dilakukan masyarakat dan pemerintah dalam mitigasi bencana tersebut. Nah, upayanya itu pertama rehabilitas, kedua pembangunan kembali pemukiman-pemukiman, gedung-gedung yang hancur, lalu edukasi bencana yang dilakukan oleh pihak yang berwenang itu, dan ada sistem peringatan dini oleh masyarakat dan pemerintah. Nah, sekian penjelasan dari kami, Pak. Nah, kamu jelaskan yang gempa tsunami di Aceh. Iya, Pak. Boleh kemudian kelompok selanjutnya. Ini kawan-kawan ya. Iya, oke. Ini menjelaskan tentang Ini Pak, kelompok 1 letusan gunung Merapi. boleh jelaskan apa kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahatunaya. Saya mewakili dari kelompok 1 ingin menganalisis gambar yang pertama. Nah, anggota kelompok saya ada Wati Azizah. Nah, yang pertama itu pertanyaannya, apa jenis proses endogen yang terjadi pada kasus tersebut? Nah, jawabannya itu vulkanisme. Nah, yang B, bagaimana proses terjadinya fenomena tersebut? Nah, yang pertama itu
dan gunung. Enggak lu. Kok ada suara Pak Sarul tuh? Kecilin. Dan ada Bisa dikecil kok. Nah, itu dikat atau enggak? Enggak. Lanjut terus. Nah, yang kedua itu bagaimana proses terjadinya fenomena tersebut. Nah, prosesnya itu yang pertama ada pembentukan magma, kemudian ada gerakan lempeng, habis itu ada tekanan dari gunung ini, kemudian selanjutnya pembentukan gunung berapinya. Yang C, apa dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Nah, dampak yang dapat ditimbulkan itu yang pertama, kalau di lingkungan itu tanahnya itu jadi subur. Nah, yang berdampak bagi masyarakatnya lebih ke asap kabutnya. Nah, yang keempat ada upaya apa yang dilakukan masyarakat dan pemerintah dalam mitigasi bencana tersebut. Nah, yang pertama itu mengenali jalur evakuasi. Nah, kita harus bisa tahu atau bisa nanti kemana nih pas gunung meletus, kemana nih kita harus lari biar nggak terkena asap atau debu dari gunung itu. Habis itu yang kedua ada siapkan perlengkapan. Nah, kan kita yang dekat-dekat gunung itu pasti udah tahu lah perlengkapan apa saja gitu, memang udah disiapkan. Nah, tinggal kita bawa aja pas udah kondisi seperti itu. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya kelompok yang ketiga. Ini membahas aktivitas Kopanica. Ya, jadi saya dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Aulia dan juga Dinda Novelina. Nah, jadi kelompok kami akan membahas aktivitas vulkanik Gunung Semeru, Jawa Timur. Pertanyaan nomor 1, apa jenis proses endogen yang terjadi pada kasus tersebut? Nah, jenis dari kasus ini adalah proses vulkanisme. Yang kedua, bagaimana proses terjadinya fenomena tersebut? Fenomena aktivitas vulkanik ini terjadi karena tekanan tinggi dari magma di dalam perut bumi mendorong material panas seperti gas, abu, dan lava ke permukaan melalui retahan atau kawah gunung. Nah, ketika tekanan ini melebihi kekuatan laruan bentuk, terjadilah letusan yang melepaskan energi berupa erupsi, awan panas, dan aliran lava yang mengalir menuruni lereng bumi. Yang ketiga, apa dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat? Dampak dari aktivitas gunung Semeru ini terhadap masyarakat dan lingkungan meliputi kerusakan permukiman, lahan pertanian, infrastruktur akibat abu vulkanik, awan panas, serta lahar. Selain itu, kualitas udara menurun, aktivitas ekonomi terganggu, masyarakat di sekitar lereng harus mengungsi demi keselamatan. Nah, yang terakhir adalah soalnya upaya apa yang dilakukan masyarakat dan pemerintah dalam memitigasi bencana tersebut. Nah, upaya mitigasi yang dilakukan meliputi pemantauan aktivitas gunung oleh PVMBG, penyediaan sistem peringatan dini, penetapan zona bahaya, serta evakuasi warga saat erupsi. Masyarakat juga dilatih kesiapsiagaan bencana dan menggunakan masker serta pelindung diri saat hujan abu. Sekian dari kelompok kami. Kelompok ketiga. Nah, jadi yang kita tahu nih, tenaga hidrogen ini bekerja dari lapisan dalam bumi dan memiliki kekuatan besar. Itu yang dapat mempengaruhi bentuk tempat seperti bentukan gunung, gempa bumi, dan aktivitas gunung berapi. Nah, Bapak menanya nih, dari diskusi kelompok kalian tadi, apa yang dapat kalian pelajari dari itu? Wanti mungkin? Yang dapat, jadi tadi Pak, dari diskusi kami tadi
Uci. Baik Pak, setelah Bapak jelaskan dan kami buka tugas, kami baru tahu bahwa jumlah anggota keluarga itu contohnya itu adalah 55. Nah, baik Umi. Bapak ada urusan lagi mau rapat di kantor, jadi nggak bisa lama-lama lagi. Jadi kita tutup dengan peraturan tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih yang menyampaikan tugas tadi di pelajaran mengajar. Bapak pembeda. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam